baca itu bukan hanya sebatas menambah ilmu, tapi adalah ibadah. Nah, ketika kemarin waktu kecil di Sengkang, itu saya sempat jualan apa ya, putu, jualan-jualannya selilin, digaji sama orang. Makanya saya kalau ditarakan itu ketika melihat ada anak-anak yang jual makanan di jalan, apapun itu, mau tambah apa saya harus beli, selama saya bawa uang. Saya bilang sama istri, saya pernah mengalami hal yang sama. Kita tidak tahu apa nanti nasibnya ke depan si anak ini. Nah, itu. Nah, Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, selamat datang di ruang interogasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? So far so good lah. So far so good, oke. Baik, dan hari ini terima kasih sudah mau hadir di ruang interogasi. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan Anda bisa menyempatkan diri ke sini, satu kehormatan buat kami. Dan kita nanti akan banyak berbincang tentang Anda tentunya, secara profiling ya. Siap, thank you. Baik, saya perkenalkan dulu. Nama lengkapnya ini agak cukup panjang ya, title. Saya harus ada contekannya ini. Baik, nama lengkap Muhammad Takdir SE, MA, Teks, BKP, CTT, CPLM, CMC. Wah, luar biasa. Anda ini sebenarnya orang yang cukup menggemari akademis begitu. Boleh cerita sedikit kenapa panjang banget gitu riwayat pendidikannya? Sebenarnya begini, saya terinspirasi oleh seorang coach waktu pertama kali kerja di perusahaan Alstom Power. Saya ingat betul sampai sekarang, itu tahun 2006. Iya, baru menyampaikan takdir. Ada dua hal sepertinya backgroundnya kita bekerja, akademis dan praktisi. Nah, itu jarang sekali ada orang yang mampu mengkombinasikan keduanya. Paling kalau misalnya kuatnya salah satunya antara akademisi atau praktisi. Nah, saya sejauh ini dari tahun 2006 sampai sekarang itu pure sebagai praktisi. Cuman memang saya punya impian juga sebagai narasumber, sebagai pembicara, dan tidak sebatas impian tapi memang hobi. Nah, akhirnya berlatar dari itulah sampai sekarang saya selalu menyempatkan diri untuk menimba ilmu. Terus belajar ya. Belajar terus, dan kemudian di gelar itu sebenarnya ada gelar akademik dan ada gelar non akademik. Nah, kami ini sebagai saya kan sebenarnya untuk saat ini itu bekerja sebagai karyawan di PT Etamira Utama. Itu PT Etamira Utama salah satu distributornya Pertamina Lubrikan. Nah, terlepas dari itu saya punya impian akan konsentrasi di dunia konsultan pajak. Nah, ketika kita berbicara tentang konsultan pajak, itu kan pasti moralnya cari klien nih. Nah, salah satu yang bisa menjadi nilai tambah ketika kita konsultan pajak itu memperbangun dalam target bukan perbanyak gelar ya, tapi perbanyak ilmu. Yang kebetulan ada beberapa gelarnya adalah gelar non akademik seperti BKP, CTT. Nah, BKP, CTT itu gelar non akademik untuk yang praktisi pajak, dan BKP hanya bisa diperoleh ketika ikut ujian sertifikasi konsultan pajak yang diadakan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sementara CPLM itu gelar non akademik untuk leadership. Jadi alhamdulillah sih di tempat saya bekerja, saya salah satunya orang yang sudah berhasil tersertifikasi secara leadership ya. Nah, sementara CMC itu gelar MC. Gelar MC. Gelar nanda. Jadi saya pernah ikut juga sertifikasi MC. Jadi memang saya pernah ditanya oleh seorang sahabat sih, ditarakan ini, mereka panggil aku Ustaz. Gitu. Jadi saya agak-agak orang bertanya, seorang takdir apa sih profesinya? Kan karena cukup banyak sih, Dan kita satu grup ya di Master of Ceremony Tara betul, Saya juga sempat melihat ada nama Bang Takdir di situ sebagai salah satu MC kenamaan Tarakan dan juga di Kaltara ya. Iya, betul. Baik, nanti kita akan banyak berbagi masalah MC ya. Siap. Baik, kemudian tadi BKP CTT ini memang turunannya dari title Anda yang MA Tax ya, karena memang kalau MA Tax ini memang lebih ke perpajakan toh? Iya, Master Manajemen. Jadi sebenarnya begini,
Teks itu masih diperjuangkan oleh teman-teman IKPI untuk jadi gelar resmi. Akan tetapi secara konsultan pajak mereka yang punya gelar itu MA, sebenarnya MA sebenarnya resminya. Tapi untuk memperjelas MA bahwa kita adalah background pajak, maka adalah dalam kurung MA teks. Kebetulan semua teman-teman yang concernnya di konsultan pajak dan kuliah di Setiami, saya sebut mirip ya, Setiami di Jakarta, Institut Setiami. Jadi mereka sudah mencantumkan gelar itu MA dalam kurung teks. Jadi teks itu memperjelas bahwa kita ini background pajak. Perpajakan ya. Institut Setiami Jakarta waktu itu. Berapa lama waktu itu Anda menempuh pendidikan? Alhamdulillah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun? 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 18 bulan persis. Jadi offline kah atau online? Online. Online ya? Jadi memang dari jarak jauh begitu ya? Iya, saya memanfaatkan kondisi COVID pada saat itu. Baik, Bang Takdir, kalau kita melihat tadi apa yang sudah Anda ceritakan bahwa banyak sebenarnya konsentrasi Anda untuk menuntut ilmu itu di perpajakan, menjadi konsultan dan lain sebagainya begitu. Menarik gak sih itu bidang itu? Kayaknya kalau sudah ngomong perpajakan kan ngomong angka-angka juga, matematika gitu-gitu. Kan banyak orang yang sebenarnya agak risih dengan angka-angka gitu, hitungan-hitungan begitu. Sejauh mana sih perpajakan itu seperti apa? Boleh cerita sedikit nggak? Menariknya bagi saya karena up to date. Kenapa dikatakan up to date? Itu pemerintah, kalau boleh saya bilang, kebetulan kan nih, sebenarnya saya sebentar kuliah juga S1 Hukum. Nah, hampir selesai ini. Jadi mungkin jangan nambah gelar lagi. Nanti tambah lagi ya. Ada SH-nya nanti ya. Nah, menariknya di dunia perpajakan menurut saya, terlepas dari perhitungan angka, itu up to date aturannya. Sejauh ini, aturan yang paling berkembang, paling mengalami banyak perubahan itu dunia perpajakan. Dunia perpajakan? Iya. Seberapa menarik menurut Anda? Menarik sih karena saya selalu orangnya ingin terupdate. Jadi ketika ada yang sifatnya update, saya harus pelajari. Dan bahkan, saya sebenarnya juga sebagai salah satu konseptor materi training di Jakarta. Jadi saya kerjasama dengan beliau. Itu at least 2-3 materi dalam sebulan. Materi yang saya bawakan itu atau saya konsep itu rata-rata yang terkait dengan update peraturan perpajakan. Masalah perpajakan. Iya. Baik. Dan mau tidak mau karena kita ngomong masalah perpajakan ya, ada sedikit insiden kemarin di NKRI ya terkait dengan perpajakan. Anda tentunya pasti mendengar isu itu begitu. Dan ini membuat masyarakat Indonesia agak sedikit antras. Jadi ada apa ya? Betul. Public trust menjadi ternoda begitu karena ada beberapa pejabat-pejabat dari perpajakan yang ternyata gitu ya melakukan sesuatu yang merugikan bangsa kita begitu. Apa respon Anda terkait hal tersebut? Saya menyampaikan kepada semua teman-teman terutama wajib pajak bahwa dalam pandangan saya pribadi kita tidak perlu terlalu melihat dari sisi itunya, karena kenapa? Ini kan tergantung pribadinya mereka. Betul, oknum ya, kita sebutnya oknum. Pemerintah dalam tanda kutip secara positif ya, sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana Indonesia ini bisa berkembang. Dan salah satu sebenarnya urat nadinya negara itu di pajak. Hanya saja yang disayangkan itu adalah ketika ada oknum tadi yang ternyata tidak memanfaatkan, maafnya kalau saya bilang, mungkin jabatannya atau dan sebagainya. Ada penyalahgunaan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh wajib pajak baik pribadi maupun badan, tidak perlu kita lihat dari sisi itunya, tapi kita lihat dari sisi positifnya lah. Seperti itu. Karena sekali lagi saya bilang bahwa negara kita ini urat nadinya adalah satunya pajak. Ya. Jadi memang bisa majunya sebuah daerah atau wilayah tentunya juga didukung dan disupport oleh masyarakat lewat pembayaran pajak yang mereka lakukan begitu. Makanya kita tidak akan bisa melihat nanti jalan mulus begitu ya, atau juga pembangunan infrastruktur, kemudian juga bangunan-bangunan untuk kepentingan publik lah. Kalau tidak ada pajak di situ mungkin itu tidak bisa dilakukan begitu. Dan mungkin saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan bahwa mungkin kita sudah saatnya untuk meninggalkan anggapan dan opini-opini miring tentang pajak dan lain sebagainya begitu, karena ini adalah perbuatan oknum. Tidak semua orang pajak seperti itu, ya kan? Dan sekali lagi pastinya pemerintah atau negara ini mengharapkan bahwa kita menjadi warga negara yang taat pajak supaya negara kita terus berkembang dan bisa dikenal di dunia luar sana begitu ya. Baik, boleh dong cerita sedikit gimana sih sebenarnya kehidupan Anda di keluarga gitu? Apakah semua
keluarga Anda ini termasuk orang-orang yang juga cinta akademis begitu. Seperti apa masa kecil Anda di Sengkang ya? Sengkang. Ya, bagaimana itu boleh cerita sedikit nggak? Jadi saya punya pesan dari orang tua. Dia bilang begini, sudah agak sedikit baper menyampaikan ini. Nak, cukuplah saya sebagai seorang petani dengan petani seperti, maaf bukan sebagian orang yang petani yang mungkin punya aset banyak, petani kecil. Satu amanah yang saya sampaikan bahwa saya tidak punya aset yang bisa berikan kepada kamu. Saya hanya menyampaikan satu hal, teruslah belajar nak. Itu belajar tanda kutip bukan berarti mesti kuliah, ya. Tapi bisa saja baca buku dan sebagainya. Makanya itu saya kalau jalan itu naik pesawat, naik speed itu pasti bawa buku, pasti buku. Selalu baca. Iya, selalu baca. Bukan berarti saya sok pintar ya, enggak. Enggak. Karena saya berpikir bahwa bukan berpikir prinsip bahwa membaca itu bukan hanya sebatas menambah ilmu tapi adalah ibadah. Nah, ketika kemarin di waktu kecil di Sengkang, itu saya sempat jualan putu, jualan-jualan es lilin, digaji sama orang. Makanya saya kalau ditarakan itu ketika melihat ada anak-anak yang jual makanan di jalan, apapun itu, mau tambah apa saya harus beli selama saya bawa uang. Saya bilang sama istri, saya pernah mengalami hal yang sama. Kita tidak tahu apa nanti nasibnya ke depan sekarang ini. Itu. Nah, ketika kemarin saya sebenarnya kuliah sempat di pesantren. Sempat di pesantren. Iya, di Asadia yang sekarang dinakodai oleh beliau Pak Menteri Agama, Profesor Nasruddin Umar. Jadi Profesor Nasruddin Umar sekarang kan sebelum jadi menteri, beliau tuh ketua pengurus besar Pondok Pesantren Asadia. Ya, di Kalimantan Utara ini salah satu cabangnya di Sebatik, mungkin dikenal. Kalau di sana kan salah satu pengurusnya itu Pak Haji Momo. Saya rasa orang tahu ya. Semua orang kenal beliau. So begini, Mas Bro, saya berpikir tadinya Anda lahir di tengah-tengah keluarga yang cukup berada dan cukup mampu begitu. Melihat begitu banyak experience Anda di bidang pendidikan, kemudian juga organisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata Anda menjalani masa kecil itu dengan begitu beratnya begitu. Sempat jadi penggembal kambing. Oh ya. Jadi ketika di SD itu kalau pulang sekolah jam 3 pergi menggembal kambing. Kami dapat upah Rp1.000 pada saat itu. Rp1.000? Ya. Setiap harinya? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Jadi itu Anda gunakan untuk bisa membantu perekonomian keluarga kah atau buat uang jajan saja? At least buat uang jajan sih. Buat uang jajan ya. Iya. Jadi mohon maaf, orang tua pada saat itu kerjanya apa? Petani. Petani saja. Ya, dua-duanya, ibu dan bapak? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke, dan itu menurut Anda cukup nggak untuk bisa menghidupi keluarga? Berapa bersaudara, Bro? Saya 5 bersaudara, 1 sudah almarhumah. Sudah almarhum, jadi ada 4 ya? 4 sekarang. Jadi kalau waktu itu, masa itu untuk seluruh keluarga, apakah mencukupi penghasilan dari petani? Kalau penghasilan orang tua, alhamdulillah mencukupi sih. Cuman memang mungkin karena saya selalu kepingin beli sesuatu itu tanpa uang dari orang tua. Jadi menggembala kambing, pernah juga gaji peti cengkeh, lumayan 1 liter sekian waktu itu kan. Jadi waktu itu 1 liter itu kalau kita peti cengkeh masih dapat Rp750. Usia berapa Mas Bro? SD. SD kelas 4 sampai saya sempat sampai SMA. Iya. Cuma di SMA-nya kan di pesantren sudah di Alia. Kelas 4 SD itu masih tergolong kecil. Iya, memang saya sudah kelas 4 saya sudah mulai bisa manja-manja cengkeh tinggi tuh. Iya, betul. Kan bahaya banget itu sebenarnya. Tapi memang karena ada naluri keberanian kayaknya. Dan juga keadaan ya pada saat itu ya. Oke, diizinkan waktu itu sama orang tua untuk bisa bekerja? Alhamdulillah diizinkan. Cuma saya selalu bilang titip pesan, jangan prinsipnya sih selalu minta hati-hati. Apalagi kalau misalnya pas kencang angin, suruh turun. Iya kan bahaya banget gitu. Pada saat itu ya kita bisa membayangkan kondisi tubuh anak kelas 4 SD kecil banget ya kan. Terus naik pohon cengkeh yang pohonnya tinggi-tinggi banget. Kalau ada angin pasti akan bergoyang dan lain sebagainya, kan bahaya banget sebenarnya gitu. Tapi itu dengan ikhlas Anda lakukan begitu ya, karena nggak mau memberatkan orang tua kalau mau butuh jajan, mau beli apa-apa gitu. Oke, saya bisa pastikan bahwa Anda dididik cukup mandiri oleh kedua orang tua dan keluarga pada saat itu untuk bisa menjadi sosok yang tough ya, sosok yang
survivor gitu ya, artinya tidak mau bergantung dengan orang lain untuk kehidupan Anda sendiri, untuk keinginan Anda dan lain sebagainya begitu. Masih ingat apa yang Anda lihat pada saat itu di lingkungan keluarga sehingga Anda menjadi sosok yang cukup mandiri pada masa muda ya, masih kecil banget gitu? Sebenarnya sih memang ada pesan dari nenek juga, mamanya bapak. Pesannya itu kurang lebih apa yang disampaikan ayah juga sama ibu, bahwa kita ini dari keturunan yang maaf, Kurang berada. ya kurang berada atau katakanlah golongan menengah ke bawah lah, seperti itu. Dan dari kata-kata itulah yang sampai sekarang saya selalu terinspirasi, dan sampai sekarang saya selalu ingat beliau. Jadi Nenek pegangan dan ya, jadi iya, prinsip yang selalu iya, dipegang sampai betul. detik ini gitu. Iya, seperti itu. Baik, di usia semuda itu pastinya banyak dong teman-teman ya di sekeliling yang mungkin saja bisa terjadi bullying, bisa saja terjadi ejek-mengejek begitu kan, kita Betul, masa kecil kita nggak tahu ya. betul, betul. Pernah nggak Anda mengalami itu? Saya mengalaminya di Sanawiyah. Kalau saya kan sekelas SMP. SMP ya, betul. Itu bulinya sih kebanyakan ini palak-palak. Ya, Oke. tapi sih saya sampaikan mereka, dan memang ada pesan orang tua juga kalau sudah kondisi tidak memungkinkan, Bismillah, lawan aja. Iya, harus begitu. Nah, tapi sejauh ini sih, sorry, waktu itu saya kalau nggak salah hanya 2 kali yang sih sudah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan sudah overdosis kalau saya mengatakan. Sudah, Bismillah, antam aja. Iya, akhirnya terjadi perkelahian. Terjadi ini. Terjadi. Anda menang kalah? Menangkal persoalan keduanya jelasnya membuat mereka jerah juga. Jerah. Dan Iya. akhirnya tidak terjadi lagi setelah Tidak, itu. iya, Tapi ada hukuman dari sekolah? ada dari mereka. Harus Kalau saya sih justru waktu itu disupport sama kepala sekolah, Ibu Aisyah almarhumah. Oh, oke, Ya, oke, saya oke. ceritakan kronologisnya dan saya sampaikan bahwa bagi saya panggil Fung kan, Fung, ini amanah dari orang tua saya, dan kemudian dia belum cerita ini. Ya, it's Saya okay. bilang ini sudah kelewatan bagi saya, Fung. Jadi ya saya bukan orang hebat, Bung, bukan orang suka berkelahi, dan saya bilang sama beliau, Fung, ibu bisa lihat sendiri atau bisa tanya wali kelas saya bagaimana sehari-hari saya. Nah, akhirnya ya sudah, karena sudah kelewatan. Akhirnya memang harus terjadi seperti Ya, itu. terjadi seperti itu. Ya, ini kan jadi pengalaman yang sebenarnya bisa kita sampaikan nanti kepada anak-anak kita gitu ya, Betul. bahwa jadi orang sabar itu baik gitu, tapi juga ada batasnya Ya, tentunya betul. ya kan. Ada saat-saat di mana kita harus berontak terhadap suatu situasi atau keadaan begitu. Kalau memang sudah tidak mengenakan, tidak menyamankan begitu, kenapa tidak kita berontak dan melakukan perlawanan tentunya Iya. gitu. Dan saya rasa Anda juga pasti akan melakukan apa namanya sharing ilmu itu kepada anak-anak sekarang Betul, gitu, betul. kepada anak Anda tentunya khususnya gitu. Tapi yang jelas apapun itu masa kecil yang harus berjualan dan lain sebagainya itu ada apa ya? Kalau sekarang mungkin kita melihatnya dengan penuh bangga gitu ya. Cuman untuk para pelaku pada saat itu seperti Anda mungkin ada perasaan-perasaan yang ya nggak enak karena dilihat teman dan lain sebagainya, belum lagi ejekan-ejekan, tapi it's okay gitu. Justru itu adalah pengalaman yang bisa membentuk kita menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri, dan look, sekarang Anda menjadi seseorang gitu, Anda bisa jadi sosok yang lebih berhasil begitu. Dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang membuli gitu. Ya, Bisa jadi mereka tidak jadi apa-apa gitu, tapi justru Anda yang kemarin diejek, dibully, malah bahkan dikompas gitu ya, bisa jadi seseorang gitu. Ini menandakan bahwa buat anak-anak kita di luar sana dibully dan diejek itu bukan sesuatu yang buruk juga sebenarnya, tapi justru itu bisa jadi ranah kita untuk bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih kuat gitu. Meskipun tidak semuanya kayaknya bro, ya kan? Betul. Banyak sekali korban-korban bullying yang mengalami traumatis. Betul. Banyak sekali mereka yang juga mengalami masa-masa sulit setelah mereka dewasa begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk mereka-mereka yang sampai detik ini belum bisa move on dari trauma yang di masa kecil pernah mereka alami? Begini, memang kan kondisi sekarang itu agak beda dengan kondisi mungkin pada zaman saya. Apalagi sekarang kan kalau bully bukan hanya sebatas bully langsung, tapi bisa saja bully yang sifatnya sosmed dan sebagainya. Yes, betul. Ya. Itu jauh lebih sakit dan Jauh lebih sakit. ini ya. Iya, jauh lebih sakit. Makanya kalau saya boleh nyarankan orang tua yang mungkin anaknya menjadi korban bully, saya sarankan ketika orang tua tidak bisa melakukan pendekatan persuasif ke anaknya, minta pertolongan psikolog.
Karena kenapa? Saya rasa psikolog insya Allah bisa membantu. Ini sih saya sampaikan psikolog kenapa? Ini kan betul saya kerja di perusahaan nih, Iya. ya kan? Jadi kebetulan kita kan punya punya tim yang psikolog, bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu perusahaan sudah sebelumnya, psikolog ini bisa membantu untuk memberikan wejangan-wejangan lah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sih saya lebih menyarankan untuk anak-anak kita yang korban bully yang belum bisa move on, agar orang tuanya itu bawalah ke mereka ke yang bisa memberikan masukan lebih dari seperti itu. Salah satunya mungkin psikolog ya. Psikolog untuk Ya, bisa apalagi kalau nggak memberikan salah kan di rumah sakit kita kan itu ada sudah beberapa tenaga medis yang background di psikolog. psikolog gitu ya. Iya. Nah, tapi yang unfortunately banyak juga anak-anak kita yang tidak terbuka gitu terhadap itu orang problemnya. tuanya. Ada yang mereka mungkin ngerasanya jangan sampai mungkin menyusahkan orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang membuat mereka merasa ada di titik terendah disimpan rapat-rapat, tidak di share gitu ya, nggak berani speak up gitu kan. Nah, hal-hal ini yang justru membuat traumatis itu semakin tambah melekat gitu. Jadinya tidak agak sulit untuk bisa dibantu sebenarnya sebelum mereka bisa memecahkan permasalahan itu dan kembali flashback untuk bisa menyembuhkan mereka sendiri gitu. Bantuan dari pihak ketiga, psikolog misalnya, itu tentunya cukup membantu. Tapi yang memang harus punya kesadaran, realize bahwa mereka traumatis karena peristiwa masa kecil, harus rilis gitu ya kan. Artinya mereka harus betul-betul melepaskan traumatis itu gitu. Banyak sekali bro anak-anak kita yang mohon maaf akhirnya mesti mengakhiri hidup dan lain sebagainya gitu. Itu yang kita tidak inginkan ya di generasi-generasi emas kita gitu, supaya mereka jauh lebih kuat seperti Anda, jauh lebih tough gitu ya, supaya berani speak up. Apapun yang membuat mereka tidak nyaman, mereka berani berbicara kepada siapapun, temannya, orang tua, keluarga atau siapapun itu. Itu yang kita harapkan gitu. Karena kita nggak mau ada kejadian-kejadian terulang lagi, kejadian-kejadian miris begitu ya. Nah, untungnya Anda orang yang cukup ini ya, berani untuk bertindak gitu. Nah, itu kita harapkan nanti anak-anak kita juga bisa seperti Anda gitu. Ya, hopefully ya. Oke, Mas Bro, kita mungkin sekarang lebih ke arah pekerjaan Anda saat ini gitu, yang cukup mapan rasanya ya. Ini gimana ceritanya bisa sampai ke pekerjaan sekarang? Awalnya seperti apa? Jadi sebenarnya karir saya itu kan mulai di tahun 2006 di PT Alstom Power yang bergerak di bidang power plant. Kemudian pindah lagi di Siemens PGS, Power Generation Service. Itu power plant juga, cuman di power plant sebelumnya ke maintenance. Operation maintenance. Sementara di Siemens itu lebih ke penambahan power plant. Nah, seiring waktu pas sudah saya selesai kuliah pada saat itu, jadi sebenarnya saya kuliah sambil kerja. Oh, kuliahnya sambil kerja. Betul. Jadi saya foto ada terlewatkan ini. Saya kan kuliah D1 sama S1 bersamaan. Yang D1 kemarin apa? Di teknik ya? Mistekom, Okay. teknik komputer. Nah, di teknik komputer itu punya program job training magang. Nah, saya magang lah di salah satu perusahaan yang terbesar di Sulawesi Selatan. Jujur, saya sampai dibilangin sama teman-teman, mimpi kali bisa magang di situ. Karena susah. Perusahaan asing. Oke. Saya sempat dapat ya mungkin mereka main, tapi sampai sekarang saya ingat itu kata-kata. Tapi saya tidak dendam. Mimpi kali bisa magang di situ. Dibanding teman-teman yang lain magangnya mungkin di kantor-kantor dan sebagainya kan, di koperasi sebagainya. Cukup underestimate ya pada saat itu mereka ya. Nah, untungnya ada satu guru saya namanya Pak Hasan. Beliau salah satu mentor saya untuk tentang belajar bahasa Inggris. Dan dia bilang begini, Takdir, di mana kau di mana? Agak kasar ini. Iya, oke gitu. Itu apa cerita ya? Nanda, di mana kau mau magang? Saya bilang, Fung, saya mau magang di PT Alstom Power. Oh, begini nak. Sini saya bikin proposalmu dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi itu kan dari kampus memang ada proposal dibuatkan, tapi bahasa Indonesia. Nah, akhirnya itu translate lah. Ya, translate pakai bahasa Inggris. Waktu itu kan kalau masih soal bahasa Inggris masih jarang lah. Dan kemudian bahkan itu hari kan kalau translate saya masih ingat itu biayanya itu 15.000 per lembar tahun 2006. 15.000 per lembar tahun 2006. Tapi guru saya ini kan dengan ikhlas pengen membantu. Iya, membantu. Sini lah saya buatkan. Akhirnya dari proposal itulah saya ajukan di PT Alstom Power untuk magang. Tertarik mereka. Tumben ada orang lokal ini mau magang di sini dengan proposal bahasa Inggris.
Jadi saya dipanggil, dan saya pertanggungjawabkan itu. Dalam artian saya alhamdulillah sih bisa berbahasa Inggris, perkenalkan diri, kan, introduce self gitu kan, dan mereka terkesima. Akhirnya ditarik dalam magang. Sambil kuliah di S1. Nah, selesai magang, saya wisuda di D1, tapi S1 terlanjut. Akhirnya karena saya punya nilai plus bagi mereka, ditariklah kerja 2 tahun di Alstom Power itu. Nah, sampai berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Cukup lama loh itu. Iya. Hingga akhirnya saya di semester terakhir itu kuliah S1, saya izin untuk mundur dulu karena konsentrasi di skripsi. Nah, kemudian menjelang ujian skripsi dipanggil lagi. Tapi bukan yang panggil, dia merekomendasikan, bilang kami ada orang lokal dan cukup mumpuni menurut mereka sih. Alhamdulillah dipanggil Siemens untuk dipekerjakan di proyek Siemens di satu area. Nah, itu 2 tahun 7 bulan. Nah, pas selesai di Siemens, kebetulan juga saya desainkan itu sudah selesai saat juga. Akhirnya saya mencoba mau ke Makassar. Sayangkan dengan Makassar kan jaraknya lebih 4 jam. 4 jam ya kalau pakai mobil ya. Kurang lebih lah. Sementara Makassar kan kita ya sudah tahu lah kota besar. Kalau jalan kaki berapa lama? 3 hari 3 malam sampai nggak? Nggak sampai. Nah itu, jadi seiring waktu kuliah sambil kerja lah. Itu. Kemudian selesai kuliah S1 ke Makassar lagi, masih perusahaan asing. Jadi saya itu berapa kali kerja di perusahaan asing semua kecuali yang sekarang. Pengalamannya luar biasa loh. Jadi selama di perusahaan tersebut, gini deh, kita flashback ya. Siap. Boleh ya? Boleh. Saya ya boleh sambil minum. Ceritanya saya HRD-nya nih di Siemens gitu ya. Anda mengirimkan lamaran untuk magang di tempat saya. In English dong berarti. Pertama di Alstom Power dulu. Di Alstom Power dulu ya. Alstom Power. Berarti yang kemarin itu? presentasi bahasa Inggris itu kemarin di PT Alstom Power. Alstom Power. Oke. Kalau begitu saya jadi HRD Alstom Power gitu. Oke. Mr. Muhammad Takdir, why do you want to join with us in this company? What is your reason? Kan ya. Yes. So, thank you very much. First of all, I wanna introduce myself. My name is Muhammad Takdir. You may call me Takdir. Now I'm a student in one of the high senior school in the Sengkang. Okay. We call the name is the Ligmis Telecom. This Ligmis Telecom is have program for the job training every student. So I want to apply to job training here. Why? Because the PT Alstom Power is the big company, and also the PT Alstom Power is the foreign company. It's not only the bigger company, but only the foreign company. Yeah. Why? Because there are many foreigner in here. So I wanna try my English, at least that. Okay. Yeah. Okay, Mr. Takdir, what do you have to be one of our personnel in this company, and then you can improve our company? What is your skill? I have the soft skill and the hard skill. Soft skill, I can flexible communicate with the other people, and then for the hard skill, I can use the computer. At least now I'm background as the technician computer, so maybe I can support the IT technician here for the installation, for repair, or something else. Yeah. I always asking to many people about their strength and their weakness. What is your weakness? My weakness at the time, my weakness is the sometimes I have to know the people is need long time, at least maybe first time meet the people, at least I have to know him, know her, maybe about the 1 hour. It's not direct to what to say, curhat, forget. Curhat. Yeah. Okay. And then last but not least, I want you to describe yourself in one pernyataan. What is statement? Yeah, statement. What is for that? Yeah. Describe yourself about one statement. What is you? So what is your strength?
Okay, sorry. I have the principle. I'm the dreamer. You are a dreamer. Yes, I'm Good. a dreamer, and then I'm fast learner for the everything else. Yeah. Okay. Right. Congratulations. Thank you. Join us gitu ya. Oh. Boleh tepuk tangannya dulu ya. Lupa kalau tadi lagi ya. Sorry, lupa kalau tadi lagi ya. Iya. Sebentar aja sorry. Sama saya juga lupa, terus saya juga lupa. Kasihkan ternyata. Iya, karena memang bahasa Inggris ini adalah sebuah skill yang memang harus selalu kita asah ya. Ya, Kayaknya kalau kita lama nggak gunain, kadang-kadang kita bisa tumpul gitu kan. betul. Dan ini luar biasa, Anda sudah punya satu skill yang sebenarnya ini cukup mumpuni gitu ya, supaya bisa, karena bagaimanapun, apapun bidangnya gitu ya, karena kita kan berharapnya selalu menjadi yang terdepan, dan untuk menjadi yang terdepan itu kita harus bisa menguasai salah satu bahasa asing yang paling dikenal di dunia adalah bahasa Inggris gitu. Dan saya melihat juga di kurikulum vitae Anda juga cukup bisa berbahasa Jerman ya? Pernah pelajari. Pernah mempelajari bahasa Jerman juga. Ini luar biasa. Anda juga cukup selain akademis gitu ya, terus Anda juga cukup menggemari bahasa-bahasa asing. Gitu. Ya, waktu itu ya. Senang belajar bahasa-bahasa asing gitu ya. Kenapa harus begitu? Seperti apa tujuannya? Motivasinya apa? Saya sih nggak tahu ya juga waktu itu kenapa memang selalu kepingin belajar bahasa asing ya. Karena saya belum tahu saya nanti fokusnya mau jadi sebagai apa nih. Iya, iya. Cuman yang Pokoknya jelas belajar aja dulu. belajar gitu. aja. Cuma memang karena saya melihatnya begini. Jerman itu saya pelajari karena di Siemens kan orang mayoritas orang Jerman. Iya, betul Simon ya. Iya, Saya ingat dulu Simon itu merek HP. Iya. Iya. Nah, ternyata itu merek HP hanya Sebagian kecil sebagian ya. kecil aja. Dia lebih besarnya di power plant, dia lebih besarnya di kereta api dan sebagainya. Itu waktu saya di Siemens itu kan seperti yang saya bilang tadi itu mayoritas orang Jerman. Jadi sehari-hari kami kan seorang bule. Masih mending kalau waktu di Alstom Power itu Alstom Power hanya beberapa orang bule Iya. yang Indonesia. Nah, di Siemens itu saya kan sebagai site komersial istilahnya membantu apa kebutuhannya orang asing ini, foreigner ini. Bahkan satu kontainer kan, tapi memang dari luar kontainer tapi dalam kantor kan. Betul. Itu orang asing semua, orang Jerman semua. Dan Ya. Anda dituntut untuk bisa berbahasa-bahasa mereka dong, Iya. ya kan? Jadi akhirnya saya melihatnya, ternyata menarik juga nih belajar bahasa Jerman. Menariknya apa? Hampir sama dengan bahasa Indonesia penyebutannya. Oh ya, Iya, misalnya nih, ich liebe dich, maaf ya, jangan perhatikan anak kecil Iya. ini. Aku cinta padamu gitu ya. Dengan misalnya ICH. Ih, Iya, kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Cuma memang ada beberapa yang kalau bahasa Inggris kan beda beda tulisan kan, beda ejaan kan. betul. Nah, kalau Jerman tidak terlalu lah. Terlepas dari itu, sehari-hari sudah Jerman, orang Jerman akhirnya ketika selesai kontrak di Siemens, saya pindah ke Makassar. Kebetulan kan di Makassar itu saya sebut apa ya, di Almarkas Iya. itu punya lembaga bahasa asing gratis. Setiap Sabtu Gratis? Minggu, iya. Jadi itu kita berkumpul, mau belajar bahasa Jerman, mau belajar bahasa Prancis, mau belajar bahasa Mandarin ada. Di situ di Almarkas setiap Sabtu. Sabtu sore. Sore. Nah, saya sebagai mungkin karena pecinta edukasi ya, mumpung ada gratis, manfaatkan deh. Nah, itu saya belajar bahasa Jerman kurang lebih 6 bulan. Karena orangnya suka belajar Anda gitu. Nah, terlepas dari itu, secara bersamaan 6 bulan juga itu saya belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin juga. Ditanya kenapa belajar bahasa Mandarin? Kenapa bisa belajar Mandarin? Karena pada saat itu banyak kebutuhan perusahaan Yang yang masuk Membutuhkan ke tenaga-tenaga dari bahasa Mandarin. China. Iya, waktu itu 2000 berapa ya? 2000 kurang lebih 2012 sampai dengan 2011 sampai 2013. Akhirnya Anda tergerak juga untuk bisa belajar Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Iya, cuman ya itu tadi language is habitual ya. Iya. Selama betul. diterapkan, jangankan bahasa Jerman, bahasa Arab pun pernah juga kan, bahasa Jepang pernah. Iya, iya. Karena Anda pernah di Sanawiyah, kemudian Iya. di mondok juga ya Iya. kan, tentunya juga diajarin bahasa Arab gitu. Betul, Tapi akhirnya- karena nggak diasah jadi tumpul dong. Betul, tumpul. Makanya ketika ditarakan, maaf saya tidak bermaksud bagian ya. Iya. Apa- Nggak banyak teman-teman bahasa- yang pakai bahasa asing. Iya. Saya kalau nggak salah itu saya sampai posting di sosial media di Facebook itu ketemu dengan pilotnya Susi Air di Amal. Iya.
kalau nggak salah 2 tahun setelah saya tinggal di Tarakan, saya posting lah di sosial media. Selama saya di Tarakan baru kali ini ketemu orang asing. Ya Artinya itu kan, kan faktanya ya kan? iya, artinya secara tidak langsung kan apa praktek berbahasa asing itu sudah mulai agak menipis. Betul. Bahkan pernah saya ya waktu masih sama almarhum Ayahanda Yusuf SK, saya sempat usulkan, Ayahanda, saya kepingin di Kota Tarakan ini sebagai newcomer ada seperti di Makassar. Iya, betul Nah, betul. at least mungkin Islamik ada beberapa volunteer lah yang mungkin punya background sebagai background bahasa Jerman Iya. kan, bahasa ini kita aja undang teman-teman, undang mahasiswa, undang adik-adik SMA, tanya ayolah belajar sama-sama di mana di misalnya Islamik atau di mana Iya, tempatnya. iya, betul. Dan waktu itu Ayahanda Yusuf SK sangat respect. Betul, dan almarhum Ayahanda Yusuf SK ini juga salah satu pemimpin kita Iya. yang menjadi apa ya panutan saya, Betul. karena beliau apa namanya bahasa Inggrisnya fluently, kemudian juga di kesempatan-kesempatan formal beliau selalu berbahasa Inggris. Dan dia cukup dekat dengan Ibu Susi Pujiastuti yang bahasa Inggrisnya cascis banget, dan itu selalu melekat di otak saya. Dia pada suatu saat saya waktu itu menjadi seorang wartawan di lapangan, saya mewawancarai Ibu Susi Pujiastuti, berikut juga almarhum Ayahanda Yusuf SK dalam bahasa Inggris begitu. Dan beliau cukup bangga pada saat itu, sampai saya dipeluk sama Ayahanda. Dan itu saya ingat sampai detik ini, bahwa ternyata keberanian saya yang sok-sokan pada saat itu gitu ya, membuat saya menjadi apa ya, ada kenangan yang membekas yang tidak bisa saya hapuskan gitu, bahwa seorang Ayahanda Yusuf SK cukup appreciate terhadap anak-anak muda zaman itu, karena saya belum nikah waktu itu ya, masih segini mas. Jadi beliau cukup bangga dengan anak-anak daerah yang punya kemampuan berbahasa gitu, sehingga pada saat itu dia minta saya bergabung dengan beberapa orang teman untuk membuat satu apa ya komunitas berbahasa Inggris, dan itu kami lakukan hampir 2,5 tahun. Dan tempat kita waktu itu latihan di Taman Oval Marconi. Beliau sempat hadir beberapa kali untuk bisa mengajar. Bayangkan, seorang wali kota mengajar komunitas bahasa Inggris di sela-sela kesibukannya, itu luar biasa. Dan itu asli, saya tuh justru dekat dengan beliau karena bahasa Inggris. Iya kan? Jadi waktu saya kan datang di Tarakan itu meninggalkan Makassar tanpa maaf ya, saya bilang belum ada kepastian di sini. Kayak istri saya kan di sini. Iya. Jadi itu hari kami sepakat, beliau kan ASN. Oke, saya yang resign dari Makassar biar saya nanti di Tarakan cari kerjaan ini. Nah, mungkin kenal ya, namanya Pak almarhum Pak Mungkin. Iya. Beliau teman saya ke rumahnya Ayahanda Yusuf SK. Waktu itu menjelang pilgub yang pertama, kenal Pak Yusuf, ini ada menantu saya, dia bilang menantu dari Makassar, belum punya kerjaan. Oh ya, doakan aja supaya nanti kita bisa mewujudkan impian kita yang pilgub itu hari kan. Terus awalnya sih saya mau maaf ya, tidak bermaksud dalam kata tanda kutip negatif ya. Pak Yusuf awalnya itu tidak terlalu respect. Oh iya. Dikira mungkin saya maaf ya, tukar antarnya beliau Pak Muin. Nah ketika Pak Muin Personal assistant gitu. iya, betul, asisten. Jadi Pak Muin bilangnya begini, Pak Yusuf, ini menantu saya cukup bisa bahasa Inggris. Langsung Pak Yusuf tanya, oh ya, Langsung tertarik ya waktu itu ya. Ini mau cerita ini. Iya. Dia selalu begitu. Jadi kalau ada orang yang dia punya apa kemampuan berbahasa Inggris, itu dia selalu bangga dengan anaknya. Iya. Lanjut. Jadi dia bilang, aku yang betul itu. Can you speak English? Jadi saya jawab, yes sir, but not very well. Akhirnya percakapan udah terasa sampai 15 menit pakai bahasa Inggris. Dan sampai, maaf ya, kita tahu nyari orangnya on time. Dia itu punya agenda sosialisasi ke tempat tertentu di Tarakan. Oh, Sampai gitu. dia lupa diri. Astaga, aku susah nanti diri. Dan nanti Saking asiknya nih, karena ada temennya gitu ya. Iya. Dan tahu nggak, setiap kali ketemu beliau pasti bahasa Inggris sama saya. Dan pernah saya satu kali itu, ya maaf karena beliau sudah agak tua waktu itu, ketemu di bandara sendiri di Jakarta, pakai bahasa Inggris, tapi dia lupa nama aku. Iya. Akhirnya kan pas mau naik pesawat ini, tanya, sorry, siapa lagi namamu? Pakai bahasa Inggris dah. Udah saya takdir, sorry. Jadi dia Kenapa kamu nggak sebut I'm Destiny gitu? Ya jadi dia berkesannya itu mungkin setiap lihat muka aku ini
pakai bahasa Inggris. Ya, Tapi sampai dulu pada namaku. jadi lupa namanya gitu Iya. ya. Kalau apa namanya, Pak Yusuf lupa gitu, nama saya Takdir, ingat aja Destiny gitu, bukan Destiny Child ya. Muhammad Destiny gitu ya. Makanya itu di Facebook saya, sorry ya, bermasuk promosi ya. Mhm. Nama saya itu Takdir Destino. Destino Nah, Destino dari kata bahasa Itali. Destiny ya. Iya, kebetulan dan kalau bahasa Inggris Destiny, ternyata bahasa Italinya Destino. Oh gitu. Saya itu ya mungkin karena saya kasih kan selalu belajar bahasa asing, punya tamu di Siemens dari Itali. Jadi saya tanya, pas jadi pertanyaan saya itu kalau ketemu orang asing, ya selain orang Inggris ya, Iya. misalnya Jerman, kemudian Itali, Jepang, saya tanya, apa nama bahasa Inggrisnya? Destiny. Bilang Destino. Kenapa kau bilang Destiny? Bilang nama saya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya itu artinya Destiny. Destiny. Makanya itu, maaf saya udah browse ya. Iya. Facebook saya namanya Takdir Destino. Takdir Destino. Destino. Kan Destino itu kan Dari bahasa bahasa Itali. Spain, Destiny ya. takdir juga sebenarnya. Betul betul. Nah ini menarik gitu ya. Dan kita pengen anak-anak kita, Mas Bro, juga punya rasa atau passion yang sama terhadap bahasa asing ya. Ya, Karena itu penting loh, ya kan? Kita nggak pernah tahu jadi apa kita ke depannya gitu. Maybe kita bisa keliling dunia hanya dengan bermodalkan bahasa Inggris gitu ya. Dan mungkin kita bisa jadi sesuatu seperti Anda yang bisa ada di perusahaan-perusahaan asing besar gitu ya. Kan itu kan dituntut untuk bisa berbahasa asing yang baik gitu. Ada menarik. Ketika saya kuliah di S1 itu, dosen saya menyampaikan begini. Ada adik mahasiswa pada saat ini itu ketika diwawancarai oleh perusahaan bertanya, "Can you speak English?" Ya, Ada nanti momennya itu, tidak seperti itu pertanyaannya. What is the language you now speak English? ya. Bahasa asing apa yang Anda tahu selain bahasa Inggris? Itu ingat betul waktu itu. Semester 7 waktu kami kuliah S1 di Sengkang. I can speak Javanese, I can speak Bugisnese, gitu, I can speak Bataknese, gitu kan, itu juga bahasa di luar bahasa Indonesia gitu ya. Baik, baik. Tapi luar biasa, dengan berbahasa Inggris Anda bisa menuju sebuah perubahan yang cukup besar dalam hidup Anda tentunya. Dan mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi ya buat anak-anak kita, buat anak Anda juga gitu ya. Supaya mereka bisa menggemari bahasa-bahasa apa namanya asing gitu ya, at least bahasa Inggris lah gitu ya, yang ini jadi bahasa yang cukup universal gitu di dunia belahan dunia manapun bahasa Inggris masih tetap bisa dipergunakan gitu ya. Luar biasa. Baik, Mas Bro Destiny, Asik. baik, sekarang kan Anda berkecimpung di dunia apa lubrikan ya, perminyakan begitu kan. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa apa sih bedanya kalau Pertamina dengan Pertamina lubrikan gitu. Jadi sebenarnya begini, Pertamina itu kan banyak nih. Nah, ada beberapa grup-grup di bawahnya itu misalnya Pertamina Lubrikan, ada Patra Niaga dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk Pertamina Lubrikan itu grupnya Pertamina juga, tapi dia lebih konsentrasi ke perdagangan dan jual oli. Oh gitu, karena lubrikan ini adalah minyak pelumas. Pelumas, ya. betul. Jadi memang sejak kapan Anda di situ berkecimpung di situ? Saya mulai join di perusahaan ini 1 April 2015. Dan memang langsung diamanahkan sebagai leadernya lah keuangan. Nah, alhamdulillahnya per 1 April juga 2025 kemarin diamanahkan oleh pemilik perusahaan untuk naik sebagai GM. Wow, Dan luar manajer. biasa. Sampai detik ini? Iya. Sampai hari ini? Iya, masih baru 3 bulan berjalan sih. 3 bulan berjalan. Luar biasa. Jadi memang apa namanya? Kehidupan akhirnya mengarahkan Anda, membimbing Anda untuk menuju ke jauh lebih baik hingga akhirnya Anda bisa ya hidup mapan lah ya, bisa kita bilang begitu. Apa yang bisa dijadikan pesan moral terkait dengan hal-hal atau kehidupan yang Anda jalani mulai dari masa kecil sampai dengan sekarang dan akhirnya Anda bisa ada di posisi hidup yang sesuai dengan ekspektasi gitu. Sebenarnya sih saya punya prinsip hidup, artinya kalau misalnya teman-teman atau anak-anak kita atau ke siapapun yang mau mendengar ini mau meniru boleh. Saya cuma dua aja. Yang pertama, teruslah belajar, karena belajar itu seperti saya sampaikan tadi tidak hanya sebatas menambah ilmu, tapi tentang persoalan ibadah kan. Kemudian bukan pada religius ya enggak. Kemudian kedua, teruslah berbuat baik. Insyaallah Tuhan tidak akan pernah diam. Jadi memang persoalannya adalah terkadang memang di antara kita itu agak sulit menghadapi cobaan ketika kita berbuat baik, tapi ada orang lain yang mungkin bully dan sebagainya,
ya namanya di dunia kerja, tidak mungkin sempurna lah. Betul. Ya. Tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita Iya, inginkan. Gitu. tapi saya tetap akan bergerak lurus. Bismillah, saya akan tetap melakukan yang terbaik tanpa ada niat-niat lain yang sifatnya negatif. Insya Allah Tuhan tidak akan pernah diam. Dan untuk naik atau sampai di posisi JM ini ya lumayan banyak juga sih rintangannya. Rintangan kendala itu seperti apa? Ya, Ada yang sikut kiri, sikut kanan juga? kurang lebih seperti itu, tapi saya tidak pernah merespon. Saya prinsipnya begini, selama itu tidak menyampaikan di depan saya, ya, okay. Pura-pura diam-diamnya. Okay. Saya mau jadi orang yang pura-pura buta tuli gitu ya. Iya. Dan itu disampaikan juga oleh salah satu direktur kami yang sudah resign juga. Beliau sekarang tinggal di Balikpapan. Titip pesannya takdir, titip pesan Dek, lakukan yang terbaik apapun yang disampaikan orang. Ketika mereka menghujat dengan berbagai alasan, ya nobody is perfect. Yeah. Tidak ada manusia yang bebas dari kata-katanya orang lain. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Jelek saja, baik saja ada. Yang nggak suka. Jelek ada yang suka. Jadi saya bilang begini, ketika kita mau dijelekan, pasti ada aja jalannya, ya kan? Tapi ketika tadi ya nggak usah direspon. Saya prinsip begitu. Saya tidak akan pernah respon kecuali sudah di depan mata. Di depan mata gini. Dia menyampaikan ke saya dan apalagi langsung melapor ke direksi. Saya pernah dilapor sama direksi, tapi saya tidak perlu sebut nama. Orangnya saudara juga. Dia begini. Pak Dir, itu takdir suka marah-marah namanya. Jadi untungnya ini direksi ini bijak juga. Panggil baik, bukan di kantor. Betul kan direksi saya itu kan sini sebenarnya jarang sekali terangkan, jarang sekali. Itu mungkin 2 atau 3 kali dalam setahun. Itu pun kalau ada. Jadi komunikasi lewat telepon aja. Makanya itu penanggung jawab utama itu JM sekarang ya. Jadi perpanjang tangannya direksi. Jadi waktu itu masih manajer keuangan, saya dipanggil Pak Baik di tempat khusus. Saya bilang, Pak, saya senang kalau ada menyamar seperti itu. Artinya apa? Dia betul-betul pantau perjalananku. Betul. Kepo dengan kehidupan Anda. Iya. Cuman Pak, Bapak bisa tanya beberapa orang secara random. Kapan saya pernah marah-marah banyak? Iya. Karena saya paling maaf ya, kalau kembali diriku, saya paling tidak bisa jangankan dimarah-marahi, dikomplain aja pernah banyak. Betul. Lebih senang kurasa kalau misalnya dipanggil baik, private, gitu ada masalah begini, bagaimana? Oh begini ya kan? Jadi kalau saya tidak suka, masa saya harus melakukan? Betul. Nah akhirnya sih ya seperti itulah kurang lebih. Dan bahkan mendekati direksi mengamanahkan ini, tahu nggak, direksi mengamanahkan ini itu kejutan bagi banyak orang. Iya. Karena saya sama sekali tidak pernah apply untuk jadi GM, tidak pernah sekali. Kejutan. Tapi Anda dipercaya untuk bisa menduduki posisi tersebut. Artinya pastinya direksi melihat ada kompetensi yang Anda miliki, begitu skill yang Anda miliki, dan juga mungkin juga leadership yang Anda miliki untuk bisa memimpin sebuah perusahaan begitu. So jangan rendah diri dulu gitu. Apa yang Anda akhirnya dapat hari ini adalah hasil dari apa yang Anda alami selama ini ya. Proses yang Anda alami selama ini. Dan tentunya saya cukup sepakat dengan itu. Artinya kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang begini dan begitu, biarkan saja gitu. Tapi kalau dia sudah ngomong di depan kita, langsung bertatapan dengan kita, pukul sampai capek. Iya kan? Lebih bagus begitu. Makanya saya lebih pilih diam. Ya, begini. Kalaupun ada orang menyampaikan, ya kita tidak tahu, jangan sampai yang menyampaikan itu justru memprovokasi. Makanya saya bilang, selama dia tidak menyampaikan langsung depan aku, walaupun tidak tahu aja. Saya juga orangnya kayak gitu. Tapi kalau sudah memang terlalu terlalu kelewatan, ya kita usir dia dari kampung ini. Betul. Gitu. Saya selalu mengistilahkan overdosis. Baik. Mr. Destiny, wah lebih enak Destiny deh kayaknya. Gak kepengen ganti nama. Saya jujur banyak panggilan saya, takdir. Kalau di kampung namanya tadi, kan. Kalau saya pernah ikut perkampungan bahasa Inggris di LV London Village Makassar. Sampai sekarang kalau ketemu mereka panggil aku si Pentin. Oh ya? Ya, kenapa si Pentin? Karena waktu itu pas bawahnya 17 Agustus, jadi setiap peserta itu masing-masing punya nickname dan di random oleh instruktur itu. Nah, saya pas ambil ternyata namaku Seventeen. Ya. Nah, teman-teman di Stimen panggil aku Destino. Destino gitu. Iya.
Tapi especially for you, aku mau panggil kamu Mr. Destiny. Thank you. Panggilannya diterkati Mr. Yes, Destiny ya. yes. Oke, Mas Bro. Saya juga tertarik di dunia Master of Ceremony. Ini agak sedikit jauh sebenarnya gitu. Kenapa bisa tertarik dengan dunia MC? Waktu SMA itu memang aku sering tampil sebagai MC. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada memang ketertarikan untuk berbicara di depan orang, menyampaikan gitu. hal yang baik. Memang ada bibit-bibit apa namanya ya, senang jadi pusat perhatian gitu ya. Sebenarnya sih bukan pusat perhatiannya. Jadi takutnya orang memandangnya dalam konteksnya. it's okay gitu. Karena saya mengakui bahwa saya sangat menyenangi gitu, holo spot gitu ya. Spot-spot yang menyorot saya itu luar biasa gitu. Jadi kita ada sesuatu yang muncul dari dalam diri gitu bahwa kita mampu melakukan itu gitu. Betul. Meskipun saya punya karakter juga itu pemain belakang layar. Iya. Sebelumnya begitu. Iya, saya juga meskipun jadi suka tampil, tapi di sisi lain saya tuh orangnya juga suka jadi pemain belakang layar. Oh gitu. Misalnya ini, ketika ada teman di kantor butuh ini bantuan, saya support. Jangan bilang saya yang bantu. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil. Betul. Iya, Jadi tidak melulu harus kita yang jadi sorotan begitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita mampu mengajak atau mengkader lah katakanlah begitu, ada salah seorang orang yang ada di circle kita untuk menjadi sorotan juga, itu rasanya kepuasan yang tidak terhingga rasanya gitu ya. Jadi MC itu mungkin relatif dengan keinginan selalu mengajar. Ya, artinya mengajar dalam tanda kutip bukan berarti so hebat ya. Karena prinsip saya ketika mengajar itu saya belajar juga. Iya, betul. Kita saling share kan biasanya. At least belajar meyakinkan orang. Karena MC itu kan meyakinkan orang. Yes, betul sekali. Ya kan? Luar biasa. Nah, cuman di Tarakan ini saya lebih banyak ke ini, MC yang adat Bugis. Oh gitu. Iya. Wedding. Makanya kalau ada wedding tuh kalau Mapaci Iya. saya Selalu ada ditunjuk ya. Ada istilahnya kalau orang Bugis Maparola, Iya. saya dipanggil itu. Makanya saya nggak pernah dipanggil soalnya saya nggak bisa bahasa Bugis gitu. Tapi boleh dong contohin gimana kalau MC apa? Mapaci. Mapaci gimana coba. Saya misalnya mengawali dengan bahasa Indonesia. Ya, praktik ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak cepat ngomongnya nih. Ya nggak apa-apa, it's okay. Dengan ada jemari dan lantunan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita sempat bersua dalam konteks acara Mapaci dan dia acara Tudang Peni. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring pada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita agar kelak kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tabe upakuling pemeng. Izinkan saya mengkolaborasikan dengan sastra Bugis Makassar. Sini teman-teman lebih kepada hadire, pada itu nama pesona. Usum pemaraja atau puling tamaneng, resu marajana alena teman-teman lebih tak si anu dan nia si anu liga ongkana pasi linerengi wandi malebikna wija malebikna acara Mapaci dan ini acara Tudang Peni Ananda atau Aninda si A si B dan sebagainya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, keren banget loh. Jadi memang apa namanya? Aura MC-nya itu tidak berubah, tidak mengurangi aura MC-nya gitu, cuman bahasanya aja yang beda gitu ya. Iya. Dan Anda cukup berbakat loh jadi MC. Saya belum pernah lihat penampilan Mas Destiny ya, kalau lagi nampil gitu, karena memang biasanya di pernikahan ini ya. Saya jarang ketemu Anda di Tarakan ini. Justru saya sering melihat. Hah? Justru saya melihat Agent Roy ini. Saya, Iya, kan acara-acara umum kan. Tapi saya pengen belajar gitu, tapi susah ya bahasa Bugis. Sebenarnya sih memang jadi ceritanya tuh saya MC di Tarakan ini ketika tinggalkan Makassar, saya menganggap bahwa mungkin nggak bisa lagi MC. Karena di Makassar sebenarnya saya lebih kebetulan di perusahaan asing tempat kerja, setiap ada tamu dari luar negeri pasti ada MC-nya, bahasa Inggris kan. Jadi kalau untuk Mapaci sebenarnya memang salah satu MC yang saya bidangi di Makassar, tapi secara mayoritas nggak juga sih, mayoritasnya ke perusahaan asing dan sebagainya, acara formal kan, saja kan ada IO dan sebagainya. Entah kenapa pas di Tarakan ini ada salah satu teman yang kalau nggak salah beliau itu Haril masih di rekan kita Radar itu kan, dia meminta saya untuk MC. Saya bilang kenapa kalau Titi minta aku MC Mapaci? Dia bilang begini, kenal kasih A.
Iya, dari Makassar, Sengkang. Nah, saya kebetulan punya teman juga. Oh ya Kak, iya. Beliau menyampaikan, bilang takdir itu punya basic MC ini dan Mapaci juga bisa. Iya. Akhirnya pada saat itu pertama kali saya MC Mapaci. Masih dengan pakaian yang ya biasa aja lah. Gitu. Nervous nggak waktu itu pertama kali? Enggak juga sih. Biasa Nah, aja ya? iya. Kemudian seiring waktu di kantor ini ada event gathering untuk customer dan mungkin saya tidak apa-apa sebut namanya. Saya berterima kasih beliau, Kanda Sehul. Waktu itu Kanda Sehul yang kami panggil sebagai MC. Nah, ternyata pada saat acara berlangsung itu titik berompak. Di luar briefing. Akhirnya aku langsung ambil alih. Orang mungkin bilang jadi panggung ya. Iya. Saya langsung rombak semua dan berhasil. Jadi maksudnya Saiful masih full protokol? Waktu itu dia sebagai MC. Waktu itu sebagai MC ya? Dan ternyata setelah acara dia pelajari. Ini si anak ini enggak pasti ada basic seperti ini. Kok bisanya langsung dirombak acara dan alhamdulillah berhasil. Jadi setelah dari situlah bilang saya sebenarnya Bang memang punya basic MC juga. Cuman selama di sini kan saya belum kenal orang. Apa-apa nih saya bilang saya bisa MC ini. Oh ya Kak, dia bilang saya beberapa kali dapat undangan untuk MC Mapaci, tapi sejujur aku mundur. Ngapain saya pasang kalau saya tidak bisa juga pasang ke orang. Betul. Kenapa pada saat itu beliau ada orderan Mapaci, langsung dipanggilnya. Saya bilang, Bang, abang percaya sama saya Kak? Kok belum pernah lihat? Langsung direkomendasikan. Nah, aku percaya sama kau. Nah, alhamdulillah di situ mulai. Dan ternyata pada saat itu ada beberapa khususnya orang-orang keluarga Bugis terkesima banget. Dia bilang selama saya diterangkan barusan ada seperti ini. Jadi alhamdulillah di situ mulai perjalanannya sampai akhirnya mau tak mau ya karena sudah sering maka saya siapkan kostum-kostum yang terkait itu. Iya, kembali ke Makassar beli bagian. Iya. Nah, saya kalau MC Mapaci pasti pakai adat lengkap itu. Ajarin dong saya bisa. Boleh kapan-kapan. Ya, ajarin. Bukan ajarin, sharing ini. Karena saya nggak pernah melihat langsung ya pasti banyak syarat dengan adat dan tradisi biasanya kayak gitu-gitu dan jadi panjang banget gitu karena memang kalau wedding internasional atau yang nasional kan kita udah biasa ya. Iya betul. Saya udah biasa juga dipanggil, cuman memang kalau yang adat, yang daerah gitu kan unik gitu. Jadi saya jadi tertarik untuk minimal pengen tahu gitu bagaimana sih sebenarnya proses. Tapi dari apa yang Anda contohkan tadi luar biasa loh. Itu juga pastinya kan butuh proses dan jam terbang juga gitu. Gak bisa langsung tiba-tiba bisa jadi seperti itu gitu. Saya seperti yang saya bilang tadi, tidak pernah berpikir akan seperti ini diterahkan. Ternyata alhamdulillah sih. Ya, bisa saya bilang Mas Destiny ini adalah orang yang suka di-challenge dan suka men-challenge dirinya sendiri gitu. Suka dengan dunia yang baru, yang tidak pernah diketahui sebelumnya, senang belajar gitu. Itu yang menjadikan Anda seperti sekarang ini bisa jadi ada di posisi yang mapan seperti sekarang ini karena kerja keras Anda gitu. Selamat sekali lagi. Thank you. Dan tentunya kita berharap dari tangan Anda nanti juga bisa ada teman-teman lain di sana junior kita yang bisa juga seberhasil Anda gitu karena bagaimanapun juga keberhasilan kita pastinya tetap harus belajar ya. Kita nggak pernah berhenti belajar gitu. Kita bisa belajar dari siapapun itu gitu. Termasuk dari junior kita Mas Destiny ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pesan yang mengedukasi mereka bahwa untuk bisa berhasil di satu posisi, di satu tahapan kita mesti kerja keras gitu. Harus ada proses berdarah-darah di situ. Nggak bisa instan. So, terakhir Mas Destiny, saya pengen Anda memberikan sebuah statement pesan untuk anak-anak kita di luar sana, untuk junior kita di luar sana, bagaimana mereka harus bersikap dan memulai sesuatu untuk bisa menjadi berhasil di kemudian hari. Saya akan merekam pernyataan Anda, Mas Destiny, supaya ini bisa jadi sesuatu yang bisa terus digemakan kepada semua generasi kita di luar sana. Silakan. Baik, thank you. Pada prinsipnya masukan atau mungkin nasihat buat adik-adik kita yang harapan bangsa, saya tidak terlepas dari prinsip yang saya sampaikan tadi bahwa pada prinsipnya adik-adik semua harus terus belajar dan belajar. Belajar itu tidak mesti di sekolah, apalagi dengan sekarang kondisi IT yang luar biasa di zaman 5.0 ya orang Jepang menyebutnya, kalau yang lainnya masih 4.0, semua serba teknologi.
kita tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar sekarang. Tinggal kemauan kita. Dan kemauan itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang dalam kondisi tertentu kita tidak ada semangat. Pesan guru saya, kalau berbicara tentang buku, bawa ayat terus di mana buku. Jadi kalau dia dikaitkan dengan teknologi sekarang ini, setiap buka HP, pastikan terus belajar buka HP yang sifatnya positif. Jangan selalu yang sifatnya negatif. Kedua, teruslah berbuat baik dengan niat yang terbaik. Insya Allah Tuhan tidak akan pernah diam. Pasti Tuhan berikan momennya. Kita mungkin sering dengar sering dengar kata-kata akan indah pada waktunya. Dan ketika menghadapi banyak rintangan, banyak cobaan, pastikan bahwa setiap rintangan, setiap tantangan yang kita hadapi, pasti ada hikmah di balik itu. Mohon maaf, saya punya keyakinan dalam agama kita, agama saya Islam. Nabi kita Muhammad SAW itu ketika menghadapi sebuah cobaan, pasti dia akan mendapatkan hal yang lebih baik daripada itu. Itu prinsipnya. Bahkan beliau tuh dalam sejarah, dalam hadis sampaikan, beliau sangat senang ketika menghadapi cobaan. Kenapa? Dia punya prinsip bahwa insya Allah setiap cobaan itu pasti ada hikmah di balik itu, dan itu harus kita yakinkan buat adik-adik semua, dengan catatan jangan berpikir untuk instan. Semua harus lewat dengan proses. I think enough. Baik, luar biasa, so beautiful. Kalau bilang anak Bugis, cocok Mi. Gitu. ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tamu kita hari ini. Oke, Mr. Destiny, it is such an honor to have you here. Dan saya rasa apa yang kita perbincangkan di waktu yang tidak terlalu panjang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik. Bisa menginspirasi teman-teman kita, anak-anak kita di luar sana. So, selalu sehat. Selalu kuat gitu, dan mudah-mudahan apapun aktivitas Anda selalu dilancarkan Allah, dan salam buat keluarga ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi. Maybe suatu saat nanti kita akan kembali mengaktifkan komunitas bahasa Inggris biar bisa kita saling berbagi dengan adik-adik dan anak-anak kita di luar sana. Ya, terima kasih banyak Mas Bro. Thank you juga. Ya, thank you ya untuk apa yang sudah kita sharing hari ini. Dan kita mesti menutup perjumpaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti ya. Di part-part selanjutnya. Thank you. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.